Shalom kakak, om, tante, opa, oma. Dalam program live ini kita akan belajar Alkitab lebih dalam lagi dengan menggunakan bahasa yang lebih santai. Semua bisa bertanya lewat kolom komentar. Dan jika ada yang ingin butuh bantuan doanya juga bisa dituliskan di kolom komentar yang ada di bawah ini, mau yang ada di YouTube maupun yang ada di Facebook. Juga mohon dukungannya dengan like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya. Jika ada yang ingin mendukung lewat dana, bisa diserahkan lewat nomor rekening yang tersedia di kolom deskripsi. Dan lebih dari segalanya, dukungan doanya ya, agar program ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang dan akhirnya menyenangkan hati Tuhan. Oh iya, acara ini akan menemani kita semua di setiap malamnya ya. Selamat mengikuti, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Where there seems to be no way, He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. By a roadway in the wilderness, He'll lead me. Rivers in the desert will
I see. Heaven and earth will fade, but His word will still remain, and He will do something new today. Oh God, make a way, yes He will, where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide, hold me closely to His side, with love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way, with love and strength, with love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. Yes, He will. He will make a way for you. Haleluya. Ya, kembali bersama saya dalam Deep Talk with Pase dalam program Tadarusan Alkitab. Percayalah bahwa Tuhan pasti akan buka jalan buat setiap kita. Jadi terus andalkan Tuhan ya. Saya tidak tahu permasalahan saudara, saya tidak tahu pergumulan saudara. Tapi yang saya tahu ketika saya sedang bermasalah, sedang dapat masalah, sedang ada pergumulan, sedang bergumul dengan sesuatu. Saya sedang dalam masa pengujian Tuhan. Ketika saya sudah introspeksi diri terhadap apa yang saya sedang lakukan selama ini, dan hasil introspeksi diri itu ketika jujur sama diri sendiri, saya merasa bahwa tidak ada yang saya lakukan yang blunder, yang salah di hadapan Tuhan. Maka saya bersyukur sama Tuhan, saya sudah pikul salibnya Dia, dan saya percaya meskipun jalannya agak tertatih-tatih, agak berat, God will make a way. Tuhan pasti akan buka jalan, pertolongannya pasti ada buat saya di waktunya Tuhan. Jadi saudara, jangan belajar gampang mengeluh, gampang bersungut-sungut. Belajarlah terus bersyukur, belajarlah terus mengandalkan Tuhan, bukan manusia, ya. Dan saya percaya Bapak Ibu akan dalam pertolongan Tuhan yang luar biasa, gitu ya. Dan memang sepertinya berat sekali ya, memang sepertinya temboknya luar biasa ya. Tapi saya percaya Bapak Ibu kita pasti ketika berserah sama Tuhan dan kita sudah membereskan semua masalah, Tuhan pasti akan tolong kita, karena nggak mungkin kita dibiarkan anaknya sampai tergeletak gitu saudara ya. Dan sebelum kita suara burung saya lagi rame saudara, minta maaf saudara ya. Ya karena ini masih belum kedap suara. Saya masih rekaman di rumah, saudara, bukan di gereja yang lebih kedap dan lebih sepi gitu ya, saudara. Karena satu dan lain hal saya memilih untuk rekaman program ini di gereja supaya ya saya tidak terlalu spend time atau menghabiskan waktu dari rumah ke gereja pulang pergi gitu ya, hanya untuk rekaman yang 1 jam ya, perjalanannya 1 jam lebih. Rekaman 1 jam bagi saya masih nggak make sense gitu ya saudara, kecuali nanti memang situasi sudah memungkinkan saya untuk mobilitasi lebih aman, dan juga program yang mau saya rekam di gereja ada beberapa episode gitu ya, jadi tentu itu akan menjadi pertimbangan saya. Tapi kalau hari ini saya biasanya pagi-pagi sekarang ini ya, subuh-subuh ya, ini jam 5 kurang, sekitar jam 4 saya sudah bangun, saya berdoa, saya beresin badan saya, kemudian saya siap di depan komputer saya untuk merekam episode-episode yang akan nanti tayang ya di jam 9 ini. Dan ini episode akan tayang nanti di hari Sabtu saudara ya. Jadi hari Jumat, maafkan saya, hari Jumat. Ya jadi kita belajar untuk terus beradaptasi
Jadi kalau memang masih ada suara-suara noise masuk, dalam hal ini suara burung-burung peliharaan saya, karena kalau pagi-pagi jam 3 itu rame ya. 3, jam 4, jam 5, sampai jam 6 itu mereka saut-sautan satu dengan lainnya ya. Indah sih, cuman kadang-kadang keganggu. Saya aja kalau nonton ini jam 9, wah suara burungnya masuk sekali. Jadi saya minta maaf saudara ya. Oke, kita siapkan Alkitab kita akan mau coba selesaikan Injil Markus pasal yang ketiga ya, karena kita sedang membahas Injil Markus. Dan seperti saya bilang di hari yang kemarin bahwa Injil Markus ini mungkin setiap pasal akan 2 episode gitu ya, karena panjang sekali dan ya saya butuh waktu untuk memaparkan, menjelaskan apa yang Tuhan taruhkan di hati saya dan apa yang saya bisa rasakan ketika saya membaca ayat-ayat ini. Ya, jadi sabar saudara, habis Injil Markus kita akan coba selesaikan nanti tulisan-tulisan Petrus di surat Petrus 1 dan 2 gitu saudara ya. Dan nanti habis itu kita akan masuk dalam, bagi saya surat yang paling kuat ya, yakni surat Roma ya, yang akan kita bahas ya saudara ya. Nanti ada surat Ibrani juga, itu juga kuat sekali dalam artian bersifatnya doktrinal ya, dan juga memang kalau ngomongin kontennya atau isinya itu bersifat pengajaran ya, dan membutuhkan effort khusus memang, dan saya memang lagi menyiapkan itu sungguh supaya pas tadarusan itu yang saya sampaikan itu benar-benar tajam dan memberkati semuanya saudara ya. Tundukkan kepala, kita doa. Bapa, terima kasih buat malam hari ini. Di hari Jumat malam kami kembali bertemu dalam Deep Talk with Pase. Doa agar tadarusan Alkitab kami yakni Injil Markus pasal 3 bisa kami selesaikan malam hari ini dan terang benderang buat kami semuanya. Dan tolong kami Tuhan agar kami semakin hari semakin bisa memahami Tuhan. Mampukan kami Tuhan agar semakin hari semakin bisa melakukan apa yang Tuhan contohkan dan Tuhan ajarkan, sehingga di sisa hidup kami di dunia yang fana ini kami bisa menjadi pelaku firman, jadi berkat bagi banyak orang, dan di atas segala-galanya itu kerinduan kami Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Bicara kepada kami, jangan satupun kami yang Kau lalui. Haleluya. Amin. Siapkan Alkitab kita ya saudara, kita coba buka Markus pasal 3 ayat 20 kalau tidak salah ya. Haleluya. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Ya, ada bantuan ya. Ya, benar ayat 20 ya. Perikopnya diberi judul Yesus dan Beelzebul ya. Beelzebul atau Baalzebul ya. Ini adalah, kalau tidak salah ya saudara ya, ini adalah kayak ilah atau dewa yang berbentuk lalat kalau tidak salah saudara ya. Maafkan saya kalau saya salah, karena saya tadi lupa untuk mengeksplor atau mendalami lagi. Tapi seingat saya ini adalah dewa lalat begitu ya, yang memang disembah atau dipuja atau dihormati ya. Mungkin karena memang lalat ini dalam konteks kehidupan ya masyarakat kita itu kan memang, kan orang zaman dulu begitu ya, kalau misalnya ada binatang-binatang yang mengganggu gitu ya, maka biasanya akhirnya dibuat jadi dewa gitu ya. Jadi ada sesuatu, entah itu ciptaan Tuhan yang lainnya yang kuat gitu ya, yang berpengaruh atas manusia, maka itu disembah jadi dewa dan lain sebagainya. Dan Beelzebul ini memang kan kehidupan masyarakat itu kan zaman dulu, apalagi kalau kita ngomong Mesir ya, pernah diserang dengan lalat-lalat gitu saudara ya. Lalat-lalat itu merupakan binatang yang kalau kita lihat sekarang jijik ya saudara ya, tapi dalam konteks zaman dulu mungkin karena mengganggu manusia, sehingga manusia berpikir apakah ini mereka tidak suka dengan kita, ada yang salah dengan kita ya. Dengan kayak kalau orang hidup di zaman dulu gitu ya saudara ya, misalnya tidak higienis gitu ya. Hari ini aja kan kalau kita makan di luar rumah gitu ya, padahal rumah kita bersih, kita makan di luar aja bisa jadi ada
lalat-lalat yang akan mengganggu kita gitu ya. Nah, orang-orang berpikir apakah ketika lalat-lalat ini mengganggu ya karena memang mungkin wilayah mereka, lingkungan mereka kotor gitu ya. Apakah ini karena ada Tuhan yang nggak suka, maka mereka memuja lalat dengan memberikan sesajian begitu supaya ya tadi tempat mereka menjadi aman gitu ya. Misalnya ada banjir bandang gitu ya, sungai meluap gitu ya. Apakah ini karena salah kita? Maka penduduk di sekitar kali yang banjirnya atau sungai yang banjirnya bandang itu, air meluap itu akhirnya membuat sesajian dan ya berdoa agar kepada penghuni sungai itu. Kan seperti itu, budaya zaman dulu kan seperti itu ya. Ketika misalnya ada orang yang tiba-tiba lagi duduk terus ranting pohon yang besarnya jatuh dan menimpa orang itu dan sehingga mati, orang kemudian berpikir apakah ini karena tidak suka maka pohon itu akhirnya dikasih sesajian atau didoakan atau dihormati lebih gitu ya, padahal itu pohon. Kan memang budaya seperti itu ada ya zaman dulu, bahkan sampai hari-hari ini ada beberapa orang yang cara pikirnya masih seperti itu, saudara. Jadi akhirnya disembahlah ya Beelzebul ini ya, Baalzebul ya, dewa lalat gitu, saudara ya. Maafkan sekali lagi kalau saya salah ya, nanti coba saya cross check lagi. Nanti kalau saya pas ini tayang dan saya salah, saya akan kasih komentar di kolom live chatnya ya, Beelzebul itu apa gitu ya. Ayat 20 kita baca ya saudara ya, kita coba bahas sampai dengan ayat yang terakhir. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah. Tentu rumah ini bukan rumah ibadat ya. Kalau rumah ibadat seperti pasal atau perikop di atas disebutkan, ini rumah orang berarti ya. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula sehingga makan pun mereka tidak dapat. Coba saya cek dulu saudara ya. Ya, saya mesti cross check Alkitab saya. Oh ya, tidak dikatakan ya. Yang pastinya mereka Yesus masih ada di sekitar Danau Galilea ya, tapi tidak dikatakan di mana ya. Kalau kita baca ayat-ayat di atas di pasal yang pertama, Yesus itu kalau masuk ke rumah berarti masuk ke rumahnya Petrus ya yang ada di Kapernaum ya saudara ya. Tapi apakah ini masuk ke rumah Petrus ya? Kalau ini dalam rangkaian pasal 1 yang terkait benar ya, karena Alkitab tidak begitu menjelaskan ya. Karena momen ini Yesus sudah banyak pengikut ya. Jadi orang yang membuka pintunya buat Yesus untuk sekedar singgah, minum, melepaskan dahaga, mengajar, terus menawarkan atau mengundang makan, itu sudah sesuatu yang bagi saya lumrah karena Yesus sudah banyak pengaruh. Waktu di awal-awal pasal 1 Yesus masuk ke rumah Petrus karena dia baru melayani bersama dengan murid-muridnya. Masuk ke rumah orang yang terdekat dengan dia, yakni Petrus ya, yang merupakan nantinya pemimpin para rasul. Tapi dalam pasal yang ketiga ini kalau kita membaca peristiwa kemarin ya, Yesus itu kemana-mana sudah diikuti banyak orang, sudah punya banyak simpatisan, sudah banyak murid sehingga dia harus memilih 12 rasul dari banyaknya murid itu. Dan tentu murid-muridnya berlomba-lomba untuk mengundang Yesus datang ke rumahnya, atau ada orang kaya yang tahu Yesus, sudah pernah mendengar Yesus, sudah pernah mungkin mengalami mujizat yang Yesus manifestasikan atau lakukan, dan ketika dia tahu Yesus ada rombongannya di kotanya atau di desanya, dia mengundang Yesus untuk singgah di rumahnya. Itu sesuatu yang sudah sangat mungkin ya saudara ya, karena tadi ya pengaruh Yesus sudah lumayan cukup besar di wilayah Galilea dan sekitarnya, sehingga untuk masuk ke rumah itu pun, ketika masuk ke rumah itu pun orang banyak sudah berkerumun juga ya, ada di depan rumah itu ya. Sehingga dikatakan diundang makan, tapi untuk makan pun ya mereka tidak dapat karena orang banyak yang berkerumun di depan dan sekitar rumah itu gitu ya. Jadi ya nggak enak lah gitu ya kalau orang lagi memperhatikan kita dan kita mau makan itu kan ya nggak enak, mau makan dilihatin orang gitu saudara ya, kurang nyaman gitu ya. Jadi makan pun mereka tidak dapat. Ayat 21. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu ya, berarti ini bisa disimpulkan saudara ya, bahwa memang Yesus ada di sekitar ya wilayah itu ya, wilayah ya Kapernaum, terus
Nasaret gitu saudara ya, atau Kana gitu ya, karena memang apa namanya, lokasi-lokasi desa-desa yang saya sebutkan tadi ya, kayak apa tadi, Kapernaum yang kalau Yesus di sana pasti singgah atau bermalam di rumahnya Petrus, juga Kana tempat mujizat pertama dilakukan Yesus yang dicatat di Injil Yohanes, kemudian juga Nasaret ya, desa atau kampung halaman Tuhan Yesus itu ya cuma desa-desa sekitar ya, yang bisa orang itu pulang pergi ya dengan mudah karena tidak terlalu jauh ya jaraknya dalam perjalanannya. Jadi orang-orang di desa-desa itu ya saling mengenal dan juga cukup dekat karena ya cuma beda desa saja ya, beda beberapa kilometer saja dari wilayah mereka. Jadi ketika Yesus ada di kota ini, ada di desa ini ya, keluarganya mendengar hal itu ya, berarti masih di sekitar tadi kota-kota atau desa-desa yang saya sebutkan tadi ya. Mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Ya, ini menarik saudara ya. Ada ayat seperti ini ya. Saudara-saudara Tuhan Yesus ya, adik-adiknya atau kakak-kakaknya, kalau Bapak Ibu udah mengikuti tadurusan saya, mengerti bahwa nanti kita akan coba ketemu ya di Injil ini siapa saja saudara-saudara dari Tuhan Yesus ini ya. Di Injil Markus disebutkan di pasal-pasal dan di ayat-ayat setelah ini ya. Mereka menganggap Yesus sudah tidak waras lagi, sudah gila gitu ya. Kenapa ya tadi ya? Ya mereka nggak masuk dalam pikiran mereka bahwa saudara mereka ini, adik mereka, kakak mereka ini ya, itu tiba-tiba punya pengaruh gitu ya. Apa yang dikerjain saudara kita ini ya? Kenapa dia yang tukang kayu tiba-tiba punya banyak murid ya? Terus ngajar lagi ya. Dengar-dengar juga banyak ngelakuin, nyembuhin mujizat ya. Ini pasti ada sesuatu yang nggak beres nih gitu ya. Karena seperti saya bilang, meskipun tidak mungkin ya Yesus sebelum dibaptis itu ya, karena habis dibaptis kan dia langsung dibawa ke padang gurun oleh Roh Kudus, dan setelah itu dia langsung melayani Bapaknya ya, dan mengumpulkan murid-murid. Tapi sebelum dibaptis kan Yesus ada di Nasaret lah sebagai tukang kayu ya, meneruskan pekerjaan bapaknya Yusuf. Kalau dia anak tertua berarti dia berkewajiban juga memelihara atau menghidupi ibu dan anak adik-adiknya gitu ya. Dan meskipun saya bilang dalam umur 0 sampai 30 tahun itu ya, karena Yesus kan dibaptis di usia 30 ya. Dari 0 sampai 30 tahun itu Yesus belum secara ekspresif ya menunjukkan kuasa yang dia miliki. Ya, karena belum waktunya dia untuk melayani Bapaknya dengan ekspresif yang kita bisa baca dalam Injil ini ya. Dia menyembuhkan banyak orang, dia khotbah luar biasa, dia punya hikmat yang luar biasa dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan orang Farisi, ahli Taurat yang menjebak bermata dua itu ya. Sebelum momen ini kan meskipun dia belum menunjukkan dengan ekspresif, tapi kan kuasa itu atau jati dirinya sebagai status dirinya sebagai anak Allah itu kan sudah melekat sama dia. Ya, itu yang saya bilang saya lupa ya tadarusan apa ya, mungkin kalau nggak di Injil Lukas atau di Injil Yohanes gitu ya. Yesus itu tumbuh sejak kecil ya sebagai manusia ya. Dan pemahaman dia semakin hari ketika beranjak menjadi anak yang mulai mengerti, menjadi anak tanggung, menjadi remaja, menjadi pemuda. Itu tentu pemahamannya tentang siapa dia kan akan semakin tajam. Maksud saya begini, ketika Yesus 0 tahun atau masih batita, saya percaya dia tidak punya pemahaman dia adalah Tuhan. Ya, meskipun dia adalah inkarnasi Allah yang menjadi manusia, tapi pemahaman bahwa dia Tuhan itu bagi saya belum, karena Tuhan ketika mengambil rupa seorang anak manusia, ya dia benar-benar menjadi manusia. Jadi pemahaman Yesus tentang siapa dirinya, siapa jati dirinya, dan memahami dirinya dan jati dirinya itu berangsur-angsur ya, secara normal ya, dalam pertumbuhannya selaras dengan pertumbuhannya sebagai manusia. Jadi sebagai anak balita, mungkin anak di bawah 12 tahun ya,
Memang Alkitab mengatakan di usia 12 tahun ketika dia dibawa ibu bapanya ke Bait Allah, dia sudah berhasil membuat pusing tanda kutip para ahli Taurat di sana dengan pertanyaan dan juga jawaban-jawabannya, ya kan? Alkitab mencatatkan itu. Tapi saya percaya Yesus belum dalam pemahaman dirinya bahwa dirinya itu adalah Tuhan gitu ya. Ya dia tiba-tiba ngerasa dia punya pemahaman, punya pengetahuan tentang Taurat yang dia bagikan. Ketika dia menjadi anak Taurat dari usia 0 sampai 12 tahun di sinagoge di Nazaret ya, di kampung halamannya atau di Kapernaum, karena yang jelas kalau Bapak Ibu ke Israel sana ada peninggalan Kapernaum ya, situs situs peninggalan tembok-tembok yang diperkirakan itu adalah sinagoge atau rumah ibadat di Kapernaum. Ya, jadi mungkin Yesus ketika belajar dititipkan sebagai anak Taurat di situ, pemahaman dia tentang Tuhan, tentang Taurat, ya mungkin lebih progresif dibanding anak-anak sebayanya, ya. Tapi kan dia tidak dalam kesadaran dia Tuhan. Ya. Bayangin kalau anak kecil umur 5 tahun dia sadar benar siapa dirinya, dia adalah Tuhan gitu ya. Saya percaya Yesus sudah melakukan banyak hal yang aneh-aneh gitu ya saudara ya. Tapi kan itu tidak tercatat di Alkitab. Meskipun saya pernah bilang di kitab suci agama lain yang tidak kita bisa percaya sebagai kebenaran, itu pernah terkatakan bahwa Yesus pernah membuat burung dari tanah liat, kemudian meniupkan dan burung itu bisa hidup gitu ya. Itu dicatat di agama lain. Tapi sekali lagi meskipun itu tidak bisa kita imani sebagai kebenaran karena ada di kitab suci agama lain, bukan di Alkitab kita. Tapi mungkin dalam pemahaman saya itu sesuatu yang lumrah ya, karena Yesus memang Tuhan. Ya. Tapi tadi kesadaran bahwa dia, loh kok bisa hidup? Itu belum dalam kapasitas dia adalah merasa dirinya adalah Tuhan gitu ya. Dia mungkin heran dengan apa yang dia perbuat, kok gue mau ngomong ini jadi, gue mau lakuin ini jadi. Ya, seperti isi hatinya gitu ya. Tapi pengenalan dia bahwa dirinya adalah Tuhan, jati dirinya adalah Tuhan tuh bertumbuh seusai pertumbuhan dia sebagai manusia. Dan akhirnya saya percaya di usia kurang lebih sekitar 30 tahun, dia merasa banget ada yang berbeda dari dirinya dengan dibandingkan adik-adiknya atau saudaranya atau sahabatnya atau orang-orang lain seumuran dia atau yang bahkan manusia lainnya. Sehingga akhirnya dia datang kepada Yohanes Pembaptis sudah dalam kesadaran bahwa ada tugas khusus gitu ya yang diberikan Bapakku kepadaku gitu ya. Terus ketika dia dibaptis, dia semakin dapat peneguhan ya, karena ada suara dari surga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Nah, sejak saat itu terminologi bahwa Yesus kalau berdoa atau memanggil Tuhan dengan sebutan Bapa itu mulai diajarkan dia. Apakah sebelumnya sebelum dibaptis Yesus sudah berdoa kepada Allah dengan panggilan Bapa? Saya agak meragukan hal itu ya, karena tadi saya memahaminya, pemahaman Yesus akan dirinya bahwa dirinya itu bukan manusia biasa tapi Tuhan, Allah yang berinkarnasi menjadi manusia, itu dipahaminya bertumbuh atau selaras dengan usianya sebagai manusia. Jadi ketika anak-anak ya dia memahami dia anak-anak yang biasa tapi agak spesial gitu. Ya, karena bisa melakukan hal-hal yang dia kok bisa, tapi namanya anak-anak kan Bapak Ibu kalau tahu dong ya. Anak-anak kalau udah marah berantem sama anak tertentu ya besokannya udah lupa gitu. Anak-anak bisa ngelakuin sesuatu yang hebat ya besok-besok sudah lupa gitu. Karena anak-anak kan memang gampang ingat, gampang lupa juga ya. Cepat beradaptasi dan juga cepat melupakan apa yang dia sudah lakukan gitu ya. Dan saya memahami Yesus bertumbuh normal seperti ini. Baru sekitar di usia 30-an dia mungkin ada ada kegundahan, ini kok gue kenapa begini, kenapa saya begini, dan dia mulai cari tahu, dan dia roh Tuhan yang kuat dalam dirinya ini membawa dia kepada Yohanes Pembaptis untuk dibaptis, dan ketika pembaptisan itulah dia baru sadar bahwa panggilan dia dan siapa dirinya yang sebenarnya itu. Ketika dia dengar inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan, dan terverifikasi ya. Ketika akhirnya habis dari pembaptisan itu, Roh Kudus membawa dia ke padang gurun untuk berpuasa 40 hari 40 malam. Yang dia sadar akhirnya dia kuat menghadapi itu dalam pergumulan itu, dalam puasa itu, dia dicobai oleh setan iblis dan dia bisa mengalahkan. Ya, jadi di padang gurun itu meskipun Alkitab tidak mengatakan apa-apa, tapi bagi saya itu verifikasi ya dari apa yang dirasakan Yesus sebagai manusia, bahwa dia bukan manusia biasa, dia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Di padang gurun itulah
Dan dimulai dari triggernya itu dari pembaptisan. Sehingga habis dari padang gurun, Yesus bukan menjadi manusia biasa lagi. Dia sadar siapa dirinya. Dia sadar bagaimana dia harus bersikap dan menyelesaikan tugas Bapa yang diberikannya kepada dia sebagai seorang manusia. Nangkap saudara ya? Nah, kalau Bapak Ibu memahaminya seperti ini, ya ini sekali lagi ini tafsir dan pemahaman saya menggunakan imajinasi dan perenungan, saudara ya. Ketika Bapak Ibu memahaminya sama sudah seperti saya, tentu ketika Yesus ada di rumahnya bergaul dengan ibu dan adik-adiknya, dan mungkin bapaknya sebelum Yusuf mungkin meninggal gitu ya, Yesus ya normal saja. Ya, bisa jadi dia seorang yang agak introvert juga, agak diam gitu ya. Bisa jadi segala satu kemungkinan ya, karena Yesus tidak dikatakan apa-apa ya. Ya, apa yang diperbuat dari usia 0 sampai dengan 30 tahun tidak terlalu jelas. Cuma sekitar di usia 12 tahun itu dia bertanya jawab dengan para imam yang ada di Bait Allah. Tapi selepasnya kan hilang, nggak dicatat dalam sejarah. Di Alkitab maksud saya ya. Di luar Alkitab banyak, tapi kan kalau di luar Alkitab kita tidak tahu kebenarannya itu seperti apa. Jadi mungkin apa yang dirasakan oleh saudara-saudaranya, ini beda nih, abang kita nggak begini, pasti ada sesuatu nih dia. Makanya kita ambil aja deh, daripada dia malu-maluin nama besar keluarga kita gitu, nama ibu kita, nama almarhum bapak kita, atau nama keluarga kita ya. Maka mau diambil gitu ya. Dan ayat 22 kita baca, ini menarik ya saudara. Jadi memang Yesus itu ya layaknya manusia gitu ya. Dia ada permasalahan. Dia memiliki gesekan-gesekan yang tanda kutip ya, yang normal ya, antara brothers dalam sibling ya, dalam hubungan sekandung itu, sibling itu kan pasti ada aja gitu ya, naik turun hubungan ya. Kadang-kadang nadanya datar, kadang-kadang nadanya turun, kadang-kadang nadanya tinggi ya. Kadang-kadang bisa memahami, kadang-kadang nggak bisa memahami, kadang-kadang bahkan saudara kandung sering diem-dieman gitu ya. Dan saya harus akui, saya dengan adik saya cuma berdua kita saudara ya, tapi situasi seperti ini tetap ada gitu ya. Meskipun ketika kita sama-sama sudah dewasa, apalagi saya sudah bertobat ya ekspresif atau gimana gitu yang menimbulkan akhirnya saya tidak ngomong-ngomongan atau berantem dengan adik saya udah nggak ada lagi. Tapi namanya saudara kandung, meskipun dulu ya kita sering ribut, sering beda pendapat, sering diem-dieman, tapi ya tadi ya namanya saudara kandung pasti akhirnya memahami lagi, bahagia lagi atau ngobrol lagi, kan seperti itu ya. Logikanya yang saya pahami dari pengalaman saya dengan adik saya kan seperti itu ya. Jadi ya saudara-saudaranya ini merasa ada yang sesuatu nih, gara-gara dia udah keluar rumah lama, dia kesambet setan atau apa, kurang lebih gitu kali pemikirannya. Yuk kita ambil aja ya. Ayat 22. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Nah perhatikan ya, tadi saudara-saudaranya mengambil dia tentu karena tadi ya, isu atau karena kegundahan ya, ini jangan-jangan ada sesuatu nih, gila kerasukan setan atau apa. Makanya itu diambil momen itu oleh ahli-ahli Taurat yang memang sudah sejak awal dengan orang-orang Farisi, dengan orang-orang Herodian, dengan nanti orang-orang Saduki juga disebutkan nggak boleh terganggu dengan popularitas dan juga sepak terjang Yesus dalam pelayanan yang extraordinary. Ahli-ahli Taurat itu pinter dalam mengajar ya, tapi nggak bisa menunjukkan apa yang diajarkannya itu dengan nyata gitu ya, tidak punya kesaksian yang nyata ya. Mereka mengajar dulu nenek moyang kita Musa melakukan mujizat ya, 10 tulah diberikannya ke Mesir sehingga Mesir akhirnya kalah gitu ya. Tapi mujizat yang dilakukan Musa itu yang mereka ceritakan kepada orang-orang Yahudi ya, dengan bersemangat itu, mereka tidak bisa tunjukkan kuasa yang sama itu di dalam kehidupan mereka. Mereka hanya bisa bercerita ya, cuma bisa ngomong doang ya. Dan itu yang terjadi sebenarnya. Sehingga ketika Yesus bukan saja bisa ngomong, bukan saja pintar dalam mengajar, tapi menunjukkannya dengan pelayanan kuasa itu, maka pelayanannya menjadi nyentrik, menjadi unik, menjadi extraordinary, menjadi luar biasa, sehingga masa akhirnya terhisap dengan apa yang Yesus kerjakan dengan murid-muridnya. Makanya popularitasnya
dan juga apa namanya masanya itu benar-benar bermultiplikasinya luar biasa, ya, cepat sekali, ya. Dan apa namanya momen ahli Taurat, momen saudara-saudara Yesus ingin mengambil Yesus karena kamu udah pulang aja, kita pulang yuk. Mungkin ada kalimat seperti itu yang diucapkan oleh saudara-saudaranya. Mau diambil, kamu bikin malu aja. Terus orang ahli Taurat dengar, ya, ada orang ahli Taurat ini, lihat dia kerasukan setan. Saudara-saudaranya aja nggak yakin apa yang dia omongin. Jangan-jangan kerasukan Beelzebul gitu ya. Sesembahan dewa yang mungkin juga dikenal oleh orang-orang di sekitar Galilea, karena ingat Bapak Ibu ya, orang Israel itu meskipun apa namanya di wilayah Palestina di zaman Perjanjian Baru ini hampir semuanya dihuni oleh orang-orang Yahudi, tapi ada bangsa-bangsa lain yang tinggal di situ, ya. Bapak Ibu ingat ketika mundur ke belakang jauh, ketika Yosua diperintahkan Tuhan masuk ke tanah perjanjian untuk membunuh siapa saja, ya. Pokoknya kemanapun kakimu melangkah akan kujadikan milikmu. Itu Joshua dan Israel ada beberapa membiarkan orang-orang asli Kanaan, ya, yang meninggali Kanaan, ya. Karena kalau kita mundur lagi, ya, Abraham ketika masuk ke tanah perjanjian itu kan tanah perjanjian sudah ada yang menghuni. Sudah ada keluarga yang menguasai, ya. Apa namanya, ada saudagar-saudagar kaya yang menguasai dan punya budak banyak dan banyak keluarganya, dan itu menjadi negara kecil gitu ya, bangsa-bangsa kecil atau cikal bakal dari sebuah negara di dalam perjanjian baru gitu ya. Dan Yosua ketika masuk ke tanah perjanjian setelah 400 tahun Israel diperbudak di Mesir, itu kan tidak membunuh semua orang di tanah perjanjian itu. Ada beberapa bangsa ditinggalkan. Jadi maksud saya, meskipun itu minoritas di zaman perjanjian baru, orang-orang Israel itu hidup berdampingan juga dengan bangsa-bangsa lain di wilayah itu, ya. Dan Bapak Ibu mesti paham juga bahwa Galilea ini, kalau di Israel itu ada di utara, dan juga Yudea itu ada di selatan, dan tengah-tengahnya itu ada wilayah Samaria, wilayah yang dikuasai atau ditinggali oleh bukan oleh orang Yahudi, ya. Di dalam konteks perjanjian baru itu yang disebut dengan orang Israel, orang Yahudi itu hanya, kalau kita mundur lagi, hanya 2 suku, ya, yakni suku Yehuda dan suku Benjamin. Lewi ada 1-2 di sana, ya. Dan 9 suku lainnya, ya, termasuk Lewi yang mayoritas itu kan mendirikan Israel, negara Israel, 10 negara itu yang kemudian lebih dahulu hancur oleh Asyur, ya, dan itu menjadi wilayah Samaria saat itu. Di Samaria kan sudah banyak dewa-dewa lain. Karena orang Samaria, orang Israel yang 10 suku itu kan hidupnya kawin campur dengan bangsa-bangsa lain. Jadi masih ada yang menyembah kepada Allahnya Abraham di Gunung Gerizim, ya. Tapi juga banyak juga orang yang menyembah atau punya dewa-dewi lain. Dan dewa Beelzebul itu bukan saja cerita dari negeri nun jauh di sana, tapi mungkin di sekitar Galilea itu ada juga orang-orang asing yang bukan orang Yahudi yang menyembah dewa Beelzebul itu, dan cukup populer pengikutnya, ya, punya masa cukup banyak gitu ya. Makanya ahli Taurat menggunakan terminologi Beelzebul ini di wilayah itu, ya. Lihat, dia kerasukan Beelzebul, dengan penghulu setan ia mengusir setan. Beelzebul itu penghulu, pemimpin setan, ia mengusir setan. Ayat 23. Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikian juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni, ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Nah, ini ayat yang cukup kuat, ya, yang diucapkan Yesus Kristus, tapi
bagi saya ya ketika saya membaca ini, tagline-nya atau penekanannya atau kerikmanya atau inti dari apa yang Yesus katakan itu ya di ayat yang ke-30. Yesus berkata hal-hal yang di atas tadi karena mereka ya ahli Taurat itu mengatakan bahwa ia kerasukan roh jahat atau ia kerasukan Beelzebul, penghulu setan. Sehingga ketika Yesus mengusir setan itu sebenarnya adalah permainan politik saja di dunia persetanan, kata orang ahli Taurat ini ya, bahwa Yesus yang kerasukan pemimpin setan mengusir setan-setan bawahannya yang menguasai orang lain gitu ya. Jadi Yesus mengajarkan hal-hal di atas itu karena mereka menuduh Yesus adalah manusia yang sedang kerasukan roh jahat, saudara. Jadi dalam konteks inilah kita harus menafsirkan ayat-ayat yang dikatakan Yesus di atas tadi. Jadi ketika mereka menuduh Yesus sebagai orang yang kerasukan Beelzebul, kerasukan pemimpin roh jahat, Yesus berkata, mana mungkin iblis mengusir iblis gitu ya. Sebab kalau ini terjadi, maka kerajaannya akan terpecah belah gitu ya, dan tidak bisa bertahan ya. Jadi kalau orang memasuki sebuah rumah, orang yang kuat gitu ya, maka kalau mau merampas semua harta bendanya, orang atau maling tersebut, penjahat tersebut harus mengikat dahulu orang kuat itu, barulah ia dapat merampok orang itu. Karena kalau orang kuat ini bukan orang kuat tinggi pangkat, tapi orang yang perkasa gitu ya, yang jago bela diri misalnya. Dan kalau orang itu dibiarkan duduk aja ya, perampok itu akan menyimpan bom waktu, karena sewaktu-waktu dengan kekuatan dia bisa menghajar perampok itu dan akhirnya bukan saja menggagalkan perampokan tapi juga membinasakan si perampok itu. Makanya kalau mau aman merampok orang yang jagoan gitu, yang jago berantem gitu ya, kuat sekali, rumahnya mau kita rampok habis-habisan, lumpuhkan orang yang kuat ini dengan ikat yang kencang sehingga kita bebas merampok rumah itu. Ya. Jadi ini terminologinya dihubungkan dengan tadi ya, saudara ya, dengan ayat-ayat yang mengatakan Yesus dituduh memakai kerasukan Beelzebul ya. Jadi nggak mungkin setan mengusir setan ya. Sebab kalau setan itu mau diusir ya, yang menguasai rumah itu, diri seseorang itu mau diusir, maka roh yang mengikat orang ini harus benar-benar diikat, dipatahkan, dilemahkan ya. Baru kita bisa merebut tubuh, jiwa, dan roh orang ini lagi. Itu kurang lebih seperti itu dalam terminologi perampok tadi, saudara ya. Dan iya, memang Satan nggak mungkin bisa mengusir setan. Tapi Bapak Ibu sekali lagi harus mengingat bahwa ini dalam terminologi, pemahaman dan pengajaran ini diucapkan Yesus dalam pemahaman, dalam konteks latar, dia dituduh kerasukan roh jahat atau kerasukan Beelzebul. Saya sering mengatakan begini, saudara, ya, di akhir zaman, Satan tuh tahu banget waktunya sudah, feelingnya dia sebentar lagi akan berakhir berkuasa atas dunia ini. Maka dia akan menggunakan segala cara untuk mempengaruhi pikiran manusia. Kan saya selalu bilang, seringkali kita terkagum-kagum dengan orang yang sepertinya berkuasa, entah dalam khotbah, entah dalam mujizat ya. Sehingga kalau orang ini berkhotbah dalam nama Yesus, orang melakukan mujizat, menyembuhkan orang sakit dalam nama Yesus, orang mengusir setan yang merasuki orang lain dengan nama Yesus, kita selalu langsung mengagumi orang ini, mengikuti orang ini ya, mengejar tanda kutip orang ini. Saya selalu berkata, hati-hati. Pertama, mintalah hikmat atau roh yang bisa membedakan roh itu, supaya kita tahu bahwa orang ini benar-benar putusan Tuhan atau sedang dipakai setan untuk menggocoh iman kita. Sebab saya bilang kan ya, Satan pun bisa menyerupai malaikat terang ya. Saya sering berkali-kali dalam bahasa saya, apa susahnya setan bermain sandiwara dengan anak buahnya atau dengan teman-temannya ya. Misalnya menguasai orang ini terus mengusir, seperti konteksnya yang dituduhkan orang Farisi kepada Yesus ini ya. Saya selalu menggunakan analogi itu juga. Apa susahnya setan menggunakan strategi, taktik seperti itu untuk membuat kita akhirnya mengikuti dia. Dan nanti lambat laun kita tahu bahwa ternyata orang yang kita anggap punya kuasa dalam nama Yesus ini ya, setan kan begitu ya. Akhirnya pasti nggak konsisten ya. Pasti dia akan kelihatan belangnya ya. Ternyata orang ini yang kita anggap hamba Tuhan yang punya kuasa, kuasanya kita pikir dalam nama Yesus,
ternyata itu adalah orang yang dikuasai setan. Ya, akhirnya kita tahu dia hidupnya nggak benar, keluarganya nggak benar, ya jatuh dalam jinah percabulan, jatuh dalam keterikatan terhadap uang dan lain sebagainya. Ini banyak banget cerita model begini, saudara, di sini banyak, di luar negeri apalagi, saudara ya. Dan apakah setan tidak bisa menggunakan strategi itu? Bisa. Setan tuh tipikalnya akan menghalalkan segala cara. Dia bahkan bagi saya bisa menghalalkan cara seolah-olah memakai nama Yesus ya dalam pelayanan, sehingga orang lain menganggap orang yang dirasukinya itu sedang melayani Tuhan ya. Padahal itu dipakainya, dikemasnya sedemikian rupa untuk menjebak orang-orang ini supaya menganggap alatnya ini menjadi seperti hamba Tuhan ya. Jadi maksud saya, Yesus memang seperti ini, tapi kita tahu siapa Yesus kan, saudara. Yesus di ayat terakhir, di ayat 30 ini, Yesus mengatakan bahwa nggak mungkin setan mengusir setan itu, karena dia sedang dituduh kerasukan setan. Dan kita tahu akhirnya ya, dari rekam jejaknya Yesus dan juga dari sisa hidupnya setelah peristiwa ini, Yesus setia dengan Tuhan. Ya. Yang saya mau katakan dalam dua konteks cerita yang sama tapi dengan muatan atau tendensi yang berbeda ini adalah tetap kita harus penting punya hikmat dan roh yang membedakan roh itu, saudara. Karena bagi saya setan mengusir setan dalam konteks pelayanan hari-hari ini bisa, bukan mengusir setan dengan benar tapi bersandiwara. Ya, mereka kong kali kong gitu. Ada tim gitu ya. Nanti lu berperan sebagai Roh Kudus ya. Jadi lo pakai mulut orang itu untuk ngomong dalam nama Yesus gitu ya. Nanti gue menguasai orang lain. Nanti ketika lo ngomong begitu, gue akan meronta-ronta, gue akan teriak-teriak. Nanti gue akan keluar dari orang ini. Jadi orang-orang tuh taunya orang yang kita mau pakai ini adalah hamba Tuhan, pendeta, orang Kristen. Nanti kalau sudah sampai goal kita, mereka banyak yang mengikuti orang yang kita kuasai ini, baru kita sesati ya, kita pengaruhi ya iman mereka dengan pelan-pelan. Apakah setan nggak bisa begitu? Bisa, saudara. Ya, jadi sekali lagi saya bukannya mematahkan atau berkata bahwa ayat-ayat yang Yesus katakan ini salah. Enggak, ini kerangkanya orang-orang yang disebut ahli Taurat itu sedang menuduh Yesus sebagai orang yang dirasuki roh jahat. Dan kita tahu Yesus itu Tuhan. Kita imani Yesus Tuhan. Maka nggak mungkin Yesus kerasukan roh jahat. Berdasarkan iman kita dan juga berdasarkan apa yang kita bisa baca di dalam Alkitab sebagai firman Tuhan. Dari awal sampai dengan akhir hidupnya Yesus. Dari kesaksian para rasul, dari awal pertobatan mereka sampai akhir hidup mereka. Yang kita baca di Perjanjian Baru. Ya, semuanya mengimani Yesus adalah Tuhan mereka. Ya, jadi ketika Yesus dituduh kerasukan setan, memang ini luar biasa, dan itu yang menyebabkan Yesus yang memang Tuhan ini tersinggung, ya, marah gitu ya, dan akhirnya mengatakan hal-hal tadi. Ya. Tangkap, saudara ya? Marah itu ya dalam artian ini ngomongnya pasti tensinya tinggi, bukan ngomong yang pelan-pelan ya, karena Yesus merasa dituduh yang tidak benar gitu, saudara. Jadi saya tidak mengatakan bahwa saudara harus menuduh pendeta-pendeta atau hamba-hamba Tuhan lain yang bisa ngusir roh jahat ya, itu sedang dipakai setan. Saya nggak bilang begitu. Saya juga berani mengajar saudara jangan terlalu percaya sama pendeta atau hamba Tuhan yang mengusir roh jahat dan roh jahatnya keluar begitu saja. Terus kalau jangan-jangan ini kerasukan roh jahat, saudara nggak boleh begitu. Dan saudara juga nggak boleh menerima begitu saja dengan mungkin pendeta itu berkata, saudara, saya menunjukkan kuasa ini. Yesus berkata nggak mungkin setan mengusir setan. Itu Yesus, saudara. Itu Yesus. Ya. Tapi yang namanya pendeta hamba Tuhan, itu kan kita nggak boleh langsung berpraduga. Ya. Nggak boleh kita langsung menduga atau curiga gitu ya sama hamba Tuhan tertentu. Nggak boleh, saudara, nggak boleh. Jangan menghakimi hamba Tuhan ya. Hamba Tuhan itu penghakimannya bagian Tuhan ya. Jangan mengusik hamba Tuhan yang diurapi bahasa Alkitab gitu ya. Jadi biarlah mereka. Cuma maksud saya, saudara, meskipun ada ayat jangan mengusik hamba Tuhan, saudara juga harus jadi orang Kristen yang
dewasa secara iman, punya roh yang bisa membedakan roh. Jadi kalau ada yang tadi melakukan hal-hal yang kayaknya nggak masuk akal kita, jangan langsung terlalu wow gitu, saudara. Uji dulu, ya. Uji itu dengan apa? Ya coba ikuti dulu pelan-pelan sepak terjangnya, ya. Uji dalam waktu. Dan bagi saya juga, andai kata dalam pengujian saudara selama 3 bulan, 2 bulan, saudara merasa, iya orang ini benar, jangan juga terlalu mengagumi gitu hamba-hamba Tuhan tertentu itu. Termasuk saya berkali-kali berkata begitu, saudara ya. Kagumilah Tuhan aja. Jadi kita tuh jangan terlalu akhirnya menjadi fans klubnya pendeta tertentu gitu. Itu yang saya kadang-kadang gimana ya. Kalau ke artis oke lah gitu. Silakan aja saudara jadi fans clubnya artis apa gitu ya. Tapi kalau ke pendeta itu akan membuat kita, orang ngefans sama artis saja kadang-kadang logika kita nggak bermain loh ya. Ya ingat nggak dulu atau apa namanya McDonald bikin apa gitu ya, kerjasama dengan salah satu grup band Korea, saya lupa apa namanya itu ya. Padahal yang ditawarkan makanannya itu biasa saja, cuma dikemas dengan apa box dengan sesuatu yang bernuansa pop, K-pop ini atau grup band Korea ini itu rame sehingga pemerintah akhirnya menstop itu karena melanggar protokol kesehatan COVID-19 yang kemarin ini ya. Orang kalau ngefans sama orang yang sebagai artis dan jadi idola mereka aja bisa kehilangan akal sehat mereka ya. Kalau ketemu bisa nangis-nangis gitu ya. Terus ngikutin semuanya, kayaknya dunia itu harus kita pakai untuk mengarahkan hati dan pikiran kita untuk dia, itu bisa menyesatkan. Apalagi kalau orang ini hamba Tuhan. Maka jangan terlalu gitu ya. Kita harus ada di sekitar memang hamba Tuhan yang diurapi supaya ada transfer. Seperti minyak di kepala Harun yang kejap dan jubahnya turun. Kita harus dekat dengan orang yang kita imani, orang yang kudus, orang yang penuh hikmat, hamba Tuhan. Ya, deket. Tapi nggak boleh terlalu gimana gitu. Ya, sehingga dunia kita akhirnya fokus sama dia. Karena banyak orang yang ngikutin hamba Tuhan ini, saudara. Itu bahkan waktu pribadi mereka untuk membaca Alkitab, untuk berdoa, untuk berkomunikasi dengan Tuhan itu udah nggak ada lagi. Mereka pikir yang penting mereka melayani hamba Tuhan ini, entah bantuin pelayanannya, entah bantu jadi tim doanya, 24 hour mereka gunakan untuk membackup hamba Tuhan ini, tapi hubungan pribadi mereka dengan Tuhan itu jadi nggak ada. Nangkap saudara? Kenapa saya bisa ngomong begini? Karena saya punya pengalaman dulu. Ya, saya tidak bilang hamba Tuhan yang saya ikuti adalah hamba Tuhan yang palsu, bukan itu ya. Tapi saya menyadari itu. Ya. Saya memahami ketika saya di posisi itu, saya sempat merasa bahwa hubungan gue sama Tuhan garing sekarang ini. Oh ternyata pikiran saya, hati saya ya untuk membackup pelayanan hamba Tuhan yang luar biasa ini. Jadi waktu saya untuk beliau, ya, doa saya untuk beliau, hari-hari saya untuk beliau, pokoknya saya ada di sekitar beliau. Yang tidak salah sebenarnya, asalkan saya bisa membaginya, ya, dan terus mengutamakan keintiman saya dengan Tuhan di atas segala-galanya. Ini loh yang saya selalu berkata-kata, saudara. Karena orang kalau sudah mengidolakan hamba Tuhan tertentu, akhirnya hanya mau dengar khotbahnya dia saja. Apa yang diajarkan hamba Tuhan ini pasti kebenaran, dan yang lainnya sesat. Dan dia tidak mau lagi membaca Alkitab dengan sungguh. Kenapa? Karena tadi hamba Tuhan ini selalu berkata begini, dengerin khotbah gue aja, udah cukup lah. Lu kalau baca Alkitab nggak ngerti, dengerin khotbah gue nih pasti bener. Nah ini kalau kayak gini-gini masih curiga kita, saudara. Apakah perlu statement seperti itu keluar dari seorang hamba Tuhan yang memang dipakai Tuhan? Masakan kalau hamba Tuhan itu dipakai Tuhan, Tuhan ngomong lewat mulut hamba Tuhan ini, dengerin gue aja, gak usah baca Alkitab. Masakan Tuhan ngomong begitu? Ya. Lo ikut gue, lo ikut 24 jam gue, ya pasti nanti lo akan diberkati lah. Ya. Apakah benar Tuhan pakai orang seperti ini dengan menggunakan mulutnya untuk ngomong ini kepada orang-orangnya? Padahal Tuhan mengajarkan, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya. Carilah aku selama aku masih dapat ditemui. Seperti rusa yang haus merindukan sungai, demikian harusnya engkau kepadaku. Masakan Tuhan menggagalkan hal itu? Bukankah orang kalau sudah 24 jam ngikutin orang lain,
meskipun tuh labelnya adalah hamba Tuhan, orang ini tidak akan punya waktu lagi untuk Tuhan. Termasuk orang yang disebut pendeta, kita ini, entah saudara kalau saudara pendeta atau pengkhotbah, saya selalu mengatakan jujur sama diri saya, kita ini juga potensi loh dalam pelayanan itu akhirnya membuka celah kalau kita memang fokusnya hanya untuk pelayanan saja tanpa punya me time kita dengan Tuhan, tanpa kita mencari cara ya atau hal-hal di mana kita bisa kontemplasi ya, bisa ngobrol sama Tuhan lewat apapun itu. Orang kontemplasi itu kan ada banyak toolsnya, ada banyak alatnya. Ada orang yang misalnya seperti berpuasa untuk bisa kontemplasi, bisa ngobrol sama Tuhan, dia fokus sama Tuhan. Atau ada orang yang kontemplasi dengan mendengarkan penyembahan yang melo-melo, yang musiknya syahdu, sehingga dia bisa menyembah Tuhan juga dan dia bisa lebih dekat dengan Tuhan. Ya. Ada banyak model, saudara. Ada orang misalnya karena dulu di masa lalunya pernah ikut yoga, bermeditasi gitu ya. Terus akhirnya ketika dia bertobat, dia bisa gunakan itu ya. Dia bisa tenangkan diri, fokus pada Yesus, pada Tuhan ya. Terus dia akhirnya bisa mengalami seolah-olah ngobrol dengan Tuhan. Ada banyak orang, saudara, itu bisa membangun keintiman dengan Tuhan, atau bahasa saya tadi kok lupa ya, membangun keintiman dengan Tuhan, bisa mengalami Tuhan ya. Dan itu bisa kita cari, saudara. Dan itu harus, saudara, ya. Kita harus punya waktu itu. Orang kalau fokusnya pelayanan aja ya, itu pasti susah ya, nggak ada waktu. Bayangin orang sehari-hari keluar rumah ya, dari pagi dia berdoa, oke lah dia berdoa ya, Tuhan berkati aku seharian ini mau pelayanan. Dia pergi ke A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P sepanjang hari hampir 24 jam. Dia sampai ke rumah pasti udah badannya lelah, nggak mungkin bisa punya hubungan dengan Tuhan. Karena hari-hari itu dilewati dengan banyak orang di sekitar dia yang dia harus layani, dan dia harus melakukan sesuatu untuk seolah-olah untuk Tuhan, tapi dia tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan kalau itu dipakainya terus ya, akhirnya kosong dirinya ya. Makanya saudara, saya di hari-hari ini menemukan itu bisa kontemplasi dengan Tuhan bukan dengan cara berpuasa, bukan dengan cara menyembah Tuhan dalam artian main musik atau apa begitu ya. Saya bisa, ini jujur aja ya, saya bisa berkontemplasi dengan Tuhan ketika saya misalnya merawat tanaman-tanaman saya. Saya gak menyembah tanaman itu ya. Tapi ketika saya ada nyiapin waktu beberapa saat, 1 jam ya, di setiap hari, 2 jaman di setiap hari menyirami tanaman, saya bisa mengagumi Tuhan luar biasa. Saya bisa berkomunikasi dengan Tuhan, bisa seolah-olah ngobrol dengan Tuhan dengan melihat tanaman-tanaman yang bagi saya amazing ini ya. Nanti kapan-kapan saya mau live Instagram ya, liatin tanaman-tanaman saya yang satu keluarga tapi bisa beda warna gitu, saudara, bisa beda bentuk, saudara. Daunnya mirip tapi warnanya bisa beda-beda, dan ini amazing kalau menurut saya, saudara ya. Ini Tuhan tuh luar biasa, dan gara-gara itu membuat saya intim. Paling tidak gara-gara itu saya bisa konsisten sekarang ini jam 4 pagi bisa bangun, saudara. Karena jam 6 ya saya harus sudah siram tanaman saya ya, berarti ada waktu ngobrol 1 jam 2 jam sampai jam 8 begitu. Jam 4 sampai jam 6 saya gunakan untuk kontemplasi saya, sekaligus juga merecording ya, rekaman ini ya, pagi-pagi ya, ketika anak-anak belum bangun, saudara. Jadi yang saya mau katakan, saudara, kita nggak boleh menduga atau menuduh orang lain atau hamba Tuhan itu kerasukan setan atau apalah begitu, saudara ya. Itu nggak boleh. Cuman maksud saya juga kita nggak boleh juga ya, sama itu prosentasenya, nggak boleh juga langsung percaya bahwa hamba Tuhan ini adalah melakukan apapun dengan kuasa Tuhan, karena Satan pun bisa. Kalau pakai ayat-ayat ini, ada orang pakai ayat-ayat ini, perhatikan ayat 30. Yesus berkata demikian karena ia dituduh kerasukan roh jahat. Yang dituduh Yesus, saudara. Dan siapa Yesus dalam iman saudara? Tuhan. Jadi kalau saya dituduh orang ya, dituduh orang, andai kata ada orang menuduh saya kerasukan setan, saya nggak bisa pakai ayat ini ya. Ketika saya dituduh orang misalnya kerasukan setan, saya pertama harus mengampuni orang itu. Yang kedua, saya harus coba menguji diri saya sendiri, saudara.
Karena saya adalah manusia, bukan Yesus. Meskipun saya mengimani saya diurapi Roh Kudus ada dalam diri saya tetap adalah manusia biasa. Apakah benar yang saya kerjakan ketika saya jujur dengan diri saya dan Tuhan ya? Apakah benar yang saya kerjakan? Nyembuhin orang sakit, orang lain sembuh, ngusir setan itu keluar, ngajar banyak orang, itu adalah kerjaan setan dalam diri saya. Saya harus menguji pekerjaan-pekerjaan itu, ya, menilai dengan jujur, ya. Jadi saya nggak bisa dan saya nggak pernah itu menuduh orang lain atau marah sama orang lain. Enak aja loh. Baca baik-baik di Markus pasal 3. Tuhan Yesus berkata nggak mungkin setan bisa mengusir setan. Ya, ini konteks pengajaran ini karena Yesus yang dituduh kerasukan setan. Ya, tapi kita, ya saudara, kita nggak bisa pakai ayat ini. Ya. Karena tadi saya bilang itu ya, memang secara teori nggak mungkin setan bisa ngusir setan. Orang dia satu organisasi kok. Ya. Tapi kalau kita pahami bahwa setan bisa menghalalkan segala cara untuk menghisap kita, atau untuk menjebak kita, atau membuat kita menjadi tersesat, dia bisa lakukan apapun juga. Benar nggak saudara? Dia bisa lakukan apapun juga, asalkan nanti kita menjadi pengikutnya dan kita bisa disesatkan oleh dia di kemudian hari. Meskipun di awalnya dia menyerupai malaikat terang. Bisa saudara. Berapa banyak kesaksian orang di luar sana ya, yang terikat dengan hamba Tuhan tertentu ya, terdoktrin akhirnya dengan hamba Tuhan tertentu ya, sehingga akhirnya mensupport hamba Tuhan tertentu ini dengan luar biasa ya. Mereka imani di momen itu mereka sedang mensupport pelayanan hamba Tuhan, tapi akhirnya di suatu hari ya terbukalah pikiran mereka bahwa ini bukan hamba Tuhan ya, yang dikerjakan hanya untuk memuaskan dirinya sendiri dan lain sebagainya. Ada dulu beberapa hamba Tuhan yang ketika membangun sesuatu mengatasnamakan ini dari Tuhan ya. Ini adalah pekerjaan Tuhan. Ayo kita bangun saudara ya. Ayo tabur uangmu ya. Berikan persembahanmu yang terbaik buat Tuhan. Korbankan apa yang kau miliki, apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Jemaat dipengaruhi sedemikian rupa, disugesti demikian rupa untuk ikut bekerja sama, kontribusi dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan ini katanya. Tapi ketika jemaat akhirnya merasa, wah ini pekerjaan Tuhan, akan bangun gereja besar untuk Tuhan. Ada kebanggaan juga kalau orang Kristen punya gereja besar. Mereka berlomba menabur, mereka sukacita menabur saat itu. Akhirnya setelah ditabur, setelah selesai mereka kecewa. Karena yang dibangun ternyata bukan gereja, tapi gedung pertemuan. Gedung pertemuan itu bisa dipakai oleh banyak orang, saudara. Jadi bukan buat ibadah aja ya. Jadi membangun bait Allah, tapi bait Allah itu bisa dibuka untuk banyak orang ya, untuk apa gitu ya, untuk apa namanya, untuk disewakan gitu ya. Jadi awalnya seperti itu. Dan ini yang bermasalah gitu ya. Akhirnya kecewa. Bahkan ya kecewa karena yang make orang yang banyak beragama lain ya, karena itu di gedung pertemuan kan bisa disewa ya, buat acara ceramah kah ya, seminar apa kah gitu saudara ya. Dan ini kan berarti kan hamba Tuhan itu, saya tidak bilang hamba Tuhan itu sesat ya, tapi bisa jadi hamba Tuhan ini memakai wibawa yang dia miliki saat itu untuk mempengaruhi orang lain agar bisa memuaskan hasratnya. Pertanyaan saya, apakah Tuhan begitu saudara? Kan enggak. Apakah hamba Tuhan itu sekarang ini sudah bertobat? Semoga tidak mengulangi lagi hal itu. Tapi ini fakta yang di Indonesia aja banyak, saya bisa temukan beberapa saudara ya. Dan saya juga bisa bisa lihat banyak banget kasus di dalam sejarah gereja. Kalau buku-buku sejarah gereja kita buka ya, itu banyak banget orang yang seperti ini dalam sejarah dunia ini ya. Jadi hati-hati ya, hati-hati. Tapi kita yang paling penting bagi saya, kalau lo udah ikutin tadarusan ini, apa selalu introspeksi diri itu penting. Dan milikilah hikmat, atau nama lainnya bahasa saya, roh yang bisa membedakan roh itu. Selesai. Dua hal ini ya, ketika kita miliki sebagai orang Kristen loh ya, berarti ya kalau dua miliki ini tapi nggak punya iman Kristen ya percuma, karena iman kepada Yesus itu adalah pintu gerbang bagi saya ya. Pintu gerbang kita bisa menjadi serupa seperti Kristus. Tanpa percaya kepada Yesus kita akan sulit, saudara, nggak bisa bahkan ya. Jadi percaya Yesus harus ya, tapi untuk menjadi manusia Kristen yang bisa hidupnya serupa seperti Kristus, itu harus punya dua. Harus mau introspeksi diri senantiasa, setiap saat. Yang kedua harus terus menjaga atau meminta hikmat kalau belum punya, atau menjaganya ya, atau meminta roh yang membedakan roh,
atau menjaganya agar hikmat atau roh yang bisa membedakan roh itu selalu senantiasa bermanifestasi atau berkuasa atas diri kita di sepanjang umur kita ini, sehingga kita tajam. Aduh saudara, saya hari-hari ini baru dalam pergumulan gitu ya. Ada orang yang selalu mengatakan kemana-mana dia adalah hamba Tuhan, gitu ya, pelayan Tuhan, pendoa gitu saudara ya. Tapi jujur kalau mau dikatakan bahwa dia memakai atribut-atribut yang dia jual dan banyak orang mengakui akhirnya dia hamba Tuhan, itu ternyata orang ini adalah, ya tadi saya bilang, memakai itu semua untuk mencari keuntungan. Pinjam uang sana, pinjam uang sini. Ngomong ke orang lain, ini ayo dukung saya sedang melayani ini. Ternyata orang yang mendukung nabur uangnya dia pakai untuk kebutuhan dia sendiri. Ini yang berkali-kali saya bilang, saudara. Banyak model begini, saudara. Saya sedih. Karena yang saya dengar tadinya itu orang luar. Ternyata sekarang ini orang-orang yang saya cukup kenal dekat ya. Dari orang-orang yang saya benar-benar tahu gitu. Ada yang seperti ini, saudara. Dan ini menyedihkan. Dan ini menyedihkan sekali, saudara. Selalu menggunakan Yesus, anugerah Tuhan luar biasa ya Pak. Ini minta-minta, minjem sana, minjem sini nggak dibalikin. Hutang sana, hutang sini nggak dibalikin. Dan orang ini selalu mengatasnamakan Tuhan. Ngomongnya selalu rohani banget. Makanya saya selalu berkata, hati-hati saudara. Ya. Hati-hati dengan orang yang kalau ngomong tuh terlalu rohani, saudara. Saudara kalau udah bergaul sama saya ya saya nggak terlalu rohani banget gitu loh. Nggak dikit-dikit ya semoga Tuhan. Nggak. Saya ngomong ya pakai logika saya manusia yang adalah hamba Tuhan. Tapi nggak juga saya selalu mengemas semuanya itu dengan pakai bahasa-bahasa rohani gitu ya. Saya kalau kita ngobrol di meja makan, kita ngobrol di mobil, kita ngobrol di mana gitu ya, obrolan saya biasa aja. Nggak selalu saya arahkan, memaksa diri untuk mengucapkan kata-kata yang luar biasa, Tuhan baik ya, wah Tuhan Yesus dahsyat Pak, Tuhan berperkara. Enggak. Sebab saya punya pengalaman buruk dengan orang yang banyak menjual kerohaniannya dengan kata-kata verbal itu. Maafkan saya. Saya bahkan, maafkan saya dalam pengalaman saya ya, mungkin pengalaman saudara berbeda. Dalam pengalaman saya, orang yang saya tahu dengan baik yang ngomongnya rohani banget gitu ya, dikit-dikit Tuhan, itu hampir 90% fake semuanya, palsu semuanya. Dia memakai kata-kata yang rohani itu untuk menutupi kelemahan dia. Ternyata orang yang ngomong rohani banget itu masih kedukun. Ternyata orang yang rohani banget itu masih terikat sama mamon. Orang yang rohani banget itu memakai kerohanian itu tuh menafkahi dirinya, sehingga bisa pinjam sana, pinjam sini, bisa terikat dengan hutang-hutang. Orang yang pakai bahasa rohani ini ternyata masih dalam terikat dengan perjinahan, main perempuan, main laki-laki. Makanya saya berhati-hati sungguh. Makanya saya bilang, ya saya berkali-kali dalam bahasa saya, karena saya punya pengalaman ini dan saya punya kepekaan yang tinggi. Kalau saya jujur susah. Saya selalu bilang, orang kalau udah ngobrol sama saya 5 menit, saya tahu siapa orangnya dan siapa roh di dalam dirinya. Ya. Oh telanjang saudara. Saya bukannya menyombongkan diri ya. Tapi ya ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita benar-benar doa, minta roh yang bisa membedakan roh itu, dan kita pakai itu semua untuk pelayanan dengan tulus, dengan jujur, melayani Tuhan dengan sungguh, kita benar-benar bisa ya melihat siapa orang ini sebenarnya. Ketika dia ngomong yang baik-baik, kita bisa tahu, saudara. Dan hampir-hampir apa yang saya selalu duga itu, saudara. Meskipun saya selalu berdoa, Tuhan, semoga firasatku ini salah, Tuhan. Aku ini salah dalam menilai orang ini. Aku khilaf, Tuhan. Tapi nggak tahu ya, sampai sekarang ini, meskipun saya berdoa agar orang terdekat saya, atau orang yang saya kenal, atau orang yang saya hormati itu, dugaan saya salah ya. Tapi nggak tahu kenapa benar semuanya. Ini nyaris benar semuanya. Saya nggak pernah gitu ya, dalam pengalaman saya
firasat saya itu terhadap seseorang itu salah ya. Iya, kesan pertama, terutama setelah kita ngobrol. Jadi kuncinya bukan banyak orang kenal sama saya tapi nggak pernah ngobrol face by face. Saya nggak kenal saudara. Saya nggak bisa nilai saudara. Ya. Tapi kalau nanti ada momen ke Serpong, saya ngunjungi kota saudara, sudah bertemu, kita ngopi bareng gitu ya, 5 menit, 10 menit. Kalau saya langsung bisa tahu apakah kau benar-benar antusias sungguh dari Tuhan. Kau benar-benar mau mengalami Tuhan, cinta Tuhan, jatuh cinta sama Tuhan, sama orang yang enggak, itu kelihatan banget sih. Ya. Dan saya punya kelebihan itu kalau menurut saya ya. Dan makanya dengan hal itu tadi saya mengajarkan kepada saudara, hati-hati, termasuk kepada saya ini loh saudara, hati-hati. Karena saya biar bagaimanapun manusia yang masa depannya meskipun saya imani terus jadi berkat bagi banyak orang dan menyenangkan Tuhan, tapi I don't know, nggak ada clue sama sekali masa depan saya seperti apa. Kecuali harus saya imani hari demi hari, saya harus berubah, saya harus bertobat menjadi pribadi yang lebih bagus. Kalau saya salah, saya harus minta ampun. Itu yang saya kerjakan, day by day. Sebab hari esok saya nggak tahu saya seperti apa. Kita tinggal di dunia yang gelap ini, ya. Jadi tolong dipahami, saudara ya. Jadi ke depan jangan terlalu mengagumi manusia, hamba Tuhan. Ya. Jangan terlalu mengidolakan juga. Ya biasa aja, kalau kau diberkati oleh firman Tuhan yang saya bawakan, ya biasa aja gitu, ya. Ya jangan terlalu gimana gitu, ya. Jangan terlalu tempatkan saya lebih spesial misalnya ya, kalau ngomongin saya ya, dibandingkan pendeta-pendeta yang lain. Dan terus uji saya dengan roh yang ada dalam dirimu itu. Ya, terus pantau saya, ya. Ya, dan terus objektif dengan apa yang saudara lihat terhadap saya, ya. Jangan terlalu mengidolakan lah, ya. Dan bawa doa saya terus juga ya, supaya saya bisa amanah. Itu yang saya harapkan, saudara. Dan saya jujur nggak pernah mengidolakan. Saya punya beberapa pendeta senior yang saya kagumi, saya respect luar biasa. Maafkan saya, tapi saya nggak pernah mengidolakan mereka. Saya nggak pernah tempatkan mereka gimana lebih tinggi daripada yang lainnya. Enggak. Saya memang jujur kalau mau mendengarkan khotbah, lagi haus sama siraman rohani, saya akan mencari channel mereka. Ya, mereka tuh berarti bukan dari satu ya, beberapa mereka, daripada alih-alih mendengarkan khotbah pendeta yang tidak saya kenal ya. Tapi ketika saya punya waktu yang cukup panjang ya, saya coba juga dengar pendeta-pendeta lain. Jadi saya tidak terlalu fokus sama mereka. Kalau waktu saya hanya sedikit dan saya lagi haus, setelah saya punya waktu, gue pengen dengar khotbah ya, ada waktu berapa nih, 1 jam, 2 jam ya, maka saya tentu nggak akan browsing di internet random gitu, nggak ya, tercap cipcuk kembang kucup, enggak. Saya hanya mau dengar ya hamba-hamba Tuhan yang saya sampai sekarang respect sama beliau. Tapi ketika besok ada waktu lagi, saya nggak akan dengar khotbah dia, kan ada mereka tuh kan banyak ya, ganti-gantian gitu ya. Sambil saya kalau waktunya, kok gue santai hari ini nggak ngapa-ngapain nih, ada 6 jam sisa nih, ya udahlah, sambil gue lihat YouTube yang lainnya ya, ada waktu 3 jam ya, coba cari renungan-renungan dari hamba Tuhan lain yang mungkin namanya lagi yang baru gitu, yang lagi viral gitu ya, saya dengerin. Dan kalau saya lihat, aduh kok khotbahnya begini ya, kok banyak akunya ya, dia ceritain soal dia jelek-jelekin pendeta lain, langsung saya maafkan saya, langsung saya reject ya. Ngapain saya dengerin khotbah yang jelekin pendeta lain, nyebut nama lagi? Ngapain saya dengerin khotbah yang nonjolin aku ya. Ngapain saya dengerin orang yang hanya menunjukkan bahwa saya begini, saya pernah melakukan ini, saya ngelakuin ini, ngusir setan ini. Ya, ngapain? Saya kepengen disirami rohani saya dengan firman Tuhan. Jadi meskipun kesaksian, meskipun ilustrasi, itu bisa menjadi cerita khotbah yang membuat khotbah jadi hidup, tapi itu prosentasenya kecil. Ya. Bapak Ibu nih harus diperhatikan ya. Jadi kalau orang khotbah ya, itu harus pesannya tuh intinya firman Tuhan yang di-sharingkan, yang dibagikan, bukan kesaksian hidup. Kesaksian hidup bisa menjadi sesuatu yang membuat khotbah menjadi menarik. Tapi prosentasenya ya, saya kebetulan semester ini ngajar ilmu berkhotbah ya, itu nggak boleh lebih dari 15%, 20% maksimal. 80%-nya harus eksposisi dari firman Tuhan itu. Apa ayat firman Tuhan itu?
latar belakangnya gimana, dan bagaimana kita sebagai manusia di 2021 harus melakukannya. Ya. Jadi bukan cerita aku, hebatnya aku, kesaksian aku. Ya. Karena kalau kesaksian aja, maafkan saya saudara, tukang obat juga bisa saudara. Maafkan saya ya. Oh, tukang obat kan pinter ya, memberikan kesaksian tentang obat yang dijualnya. Ya. Tapi kalau maksudnya tukang obat pun jadi mengkhotbah, ditaruh di mimbar, dia bisa ngomong cuap-cuap 1 jam saudara. Tapi tukang obat itu bisa mengeksposisi ayat Alkitab dengan benar nih. Nah ini kan masih butuh skill dan butuh hubungan yang baik dengan Tuhan supaya Alkitab itu bisa jelas dibacanya. Ya, coba lanjut saudara. Ini udah hampir 1 jam nih. Ya, Yesus dan sanak saudaranya. Nah, perhatikan. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus, sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Tadi ya, karena Yesus dituduh dianggap nggak waras gitu ya. Ada banyak orang duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapa ibuku? Dan siapa saudara-saudaraku?" Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dan dialah saudaraku perempuan. Dialah ibuku." Apakah perkataan ini keras? Enggak keras juga. Ya, tapi Yesus berkata demikian. Sekali lagi kontennya apa? Konteksnya apa, saudara? Yesus tahu isi hatinya karena dia sudah dalam pemahaman dia adalah Tuhan. Setelah dia dibaptis, setelah dia merdeka dan menang atas setan iblis di padang gurun, dia tahu panggilan dia apa dari Bapaknya, dan dia mulai memanggil Allah, Elohim, Adonai dengan Bapa. Ya, makanya konteksnya gini, dia tahu ibu dan saudara-saudaranya mau ke sini, meminta dia ke sana itu untuk apa? Untuk mengambil dia, karena mereka berpikir dia sudah kerasukan setan, nggak waras lagi. Maka Yesus ambil sikap menunjukkan kepada orang banyak bahwa dia ya memang secara fisik, secara genetika, secara darah adalah saudara mereka. Tapi dia adalah seseorang yang lebih dari sekedar saudara dan anaknya Maria dan saudara-saudaranya itu. Dia mengambil sikap posisi yang benar, bargaining yang benar, dan disimpahkan kepada orang sekitarnya. Ibuku dan saudaraku adalah kamu. Ya. Orang-orang yang mau melakukan segala perintah dan kehendak Bapa. Dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Nangkap saudara? Inilah kerikmanya, inilah poinnya. Jadi jangan dipakai ayat-ayat ini yang di atas tadi ketika kita akhirnya fokus melayani, terus ibu kita bilang, "Nak, kesini nak, kangen nak." Ibu kita nggak bisa menghubungi kita karena kita nggak balas, terus dia pakai orang terdekat kita. Ya, terus orang terdekat kita bilang, "Pak, Bu, Eyang, Opung, orang tua Bapak Ibu menghubungi lewat saya tadi, minta dikunjungi." Terus kita berkata, siapa ibuku? Siapa bapakku? Siapa orang tuaku? Yang menjadi ibuku, bapakku, orang tuaku adalah orang-orang di sekitarku yang mau melakukan kehendak Bapa dan mendengarkan aku. Ya nggak bisa gitu, saudara. Sekali lagi, saudara, ini konteksnya Yesus tahu apa yang sedang dirasakan oleh saudara-saudaranya ini. Mereka menganggap Yesus ini sedang kerasukan roh jahat, sedang nggak waras. Maka dia harus ambil sikap itu, menunjukkan kepada orang di sekitarnya. Karena orang sekitarnya juga tahu kan apa yang dipikirkan oleh saudara-saudaranya. Kenapa orang ahli Tauratnya tahu? Ya, kan baca di perikop tadi, ketika mereka mau menjemput Yesus karena dianggap gak waras, ahli Taurat bilang, "Lihat, dia mengusir setan dengan setan, dia kerasukan Beelzebul." Jadi orang-orang di sekitar Yesus sedang bergumam tentang itu, sedang menggunjingkan tentang hal itu. Dan Yesus mengambil sikap. Dan akhirnya saudara-saudaranya pun tahu sikapnya Yesus. Siapa lu? Itu kurang lebih gitu ya. Saya lagi melakukan kehendak Allah. Dan meskipun kau adalah saudaraku, ya, aku sedang dalam mengerjakan pekerjaan Allah, Bapakku yang di surga. Dan saudaraku adalah orang-orang yang sama dengan aku, yang mau melakukan kehendak Bapakku di surga. Nah, itu poinnya, itu konteksnya. Jadi nggak bisa
Jadi saya nggak bisa gitu, nanti tiba-tiba ibu saya yang udah tua 73 tahun, udah lama saya nggak kunjungi kan saya pelayanan, terus telepon saya, Le, ibu kangen Le, kesini dong gitu kan. Ibu kalau kesana kan susah, udah tua nggak punya kendaraan, masa naik kendaraan umum ke rumahmu, main dong kesini. Tuh saya, maaf Bu, ibuku sekarang adalah orang-orang yang mendengarkan khotbahku. Kan nggak bisa gitu, saudara. Ya, sebab ibu saya sedang tidak berperasaan, dan saya juga lagi nggak tahu gitu ibu saya sedang berperasaan bahwa saya ini adalah orang yang nggak waras, kan nggak gitu. Beda ya, saudara, beda konteksnya ya. Jadi kalau ada orang hamba Tuhan yang bilang bahwa nggak penting lagi dia dengan saudara-saudara kandungnya, ya. Karena banyak orang seperti itu yang tidak lagi mempedulikan saudara kandungnya, ibu kandungnya dengan alasan pelayanan tadi ya. Dan ya, memakai ayat-ayat ini tadi. Ini orang yang menafsirkan Alkitab seenaknya sendiri. Ya. Semaunya sendiri. Bahasa saya, maafkan, udah bosan ya. Sering saya bilang ini, memperkosa firman Tuhan. Karena menafsirkan ayat, nggak mau lihat konteksnya. Ya. Semoga saudara juga punya roh yang membedakan roh, sehingga peka gitu lihat hamba-hamba Tuhan, dengar hamba-hamba Tuhan yang mengajar dengan tadi ya, semaunya sendiri, supaya saudara tidak disesatkan. Ya. Semoga dipahami ya. Kalau kurang paham bisa japri saya, atau bisa kasih pertanyaan di kolom deskripsi atau di live chat ya. Nanti pasti akan saya jawab. Semoga diberkati pada malam hari ini di Jumat malam ya. Haleluya. Banggaku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Oke, kita tundukkan kepala. Sudah lewat jauh nih, 1 jam lebih ya, hampir 20 menit ya, di 15 menit. Kita satu hati, maafkan saya kalau saya agak mengambil waktu saudara ya. Terus bawa dalam doa saya doakan buat saudara juga. Makasih Tuhan, hamba doa agar semua yang mengikuti program ini diberkati, paham dengan apa yang kusampaikan, dan mulai belajar membaca Alkitab dengan konteksnya, sesuai konteksnya. Dan doa agar kami semua punya hikmat, punya roh yang bisa membedakan roh. Maka Tuhan, hamba doa, hamba selalu penuh akan itu, dan semua sahabatku juga memiliki itu semua dalam hidup mereka. Ampuni salah dosa kami Tuhan Yesus. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Dan malam hari ini kami serahkan tubuh, jiwa, roh kami hanya kepada Tuhan. Kaulah pemilik hidup kami. Haleluya. Amin. Selamat malam semuanya. Selamat istirahat. Selamat mimpi indah. Besok pagi bangun pagi ya, Sabtu. Kalau Bapak Ibu mau, Bapak Ibu bisa lihat, bisa ikut tadarusan. Coba saya buka dulu saudara ya. Ya, jadi mulai besok ya, Sabtu ada program ini ya. Sabtu pagi ya, jam 6.15 ada di channel YouTube ini, ada program Sahabat Shalom ya. Jadi ada live ya, Bapak Ibu khotbah di hari Sabat ya, yang akan memberkati saudara. Maka besok di Sabtu pagi jam 6.15 Bapak Ibu bisa ikuti program Sahabat Shalom di channel YouTube The Warriors. Kalau Bapak Ibu nanti mau ikut persekutuan doa kami ya, doa pagi kami, bisa nanti Bapak Ibu hubungi nomor WhatsApp yang ada untuk diberikan link Zoom-nya gitu saudara ya. Dan mulai minggu depan, hari Minggu ibadah kita berubah saudara ya. Jadi hanya ibadah jam 11 pagi, dan ibadah sesi pertama yang biasanya 9.45 itu dirubah jadi 9.15 lebih pagi, tapi programnya bukan ibadah Minggu Raya, tapi ini saudara. Nah ini ya, ada Sunday Bible Talk ya. Jadi setiap jam 9.15 live streaming. Kita akan ngebahas soal penciptaan hari Minggu besok, dan Bapak Ibu bisa berkontribusi dengan bertanya jawab ya, lewat kolom live chat, bisa juga lewat nomor WhatsApp yang ada. Nanti pertanyaan yang masuk Bapak Ibu akan mendapatkan jawabannya dari kami yang sedang live streaming ya. Jadi ini programnya live streaming dari gereja jam 9.15. Jadi kalau Bapak Ibu tinggal di Serpong, silahkan datang untuk belajar Alkitab bersama kami 1 jaman kurang lebih di Sunday Bible Talk ini. Gitu saudara ya. Semoga jadi berkat, dan selamat mengikuti program-program kami di esok hari di Sahabat Shalom jam 6.15. Ada ibadah subuh doa ya. Doa pagi kami jam 5 sampai jam 6 ya. Silakan dihubungi nomor WhatsApp yang ada untuk Bapak Ibu nanti mendapatkan, atau di kolom deskripsi ada nomor WhatsApp untuk mendapatkan link Zoom-nya. Dan hari Minggu saya undang untuk kita dalam program baru Bible Talk ya, Sunday Bible Talk. Kita ngomongin soal penciptaan ya, seluk-beluk penciptaan, dan apa yang mau ditanyakan soal penciptaan kita akan bahas di dalam acara ini.
Semoga menjadi berkat dan sampai ketemu. Haleluya. Bagi Bapak Ibu yang merasa diberkati dan ingin memberkati kami lebih lewat dana, dapat disalurkan melalui scan barcode berikut ini atau ditransfer melalui rekening yang ada di layar Bapak Ibu Saudara.